Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan Kitabul Fitan, yaitu kitab tentang fitnah-fitnah. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap fitnah-fitnah tersebut dan bagaimana kabar-kabar tentang fitnah-fitnah tersebut. Pada pertemuan terakhir kita menyampaikan hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, ya, bahwasanya sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW melarang, Rasulullah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian adalah haram, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilanggar. Kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatan hari ini. Itu ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah ini di waktu Haji Wada. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan fa inna rubba muballaghin yuballighu man huwa awalahu, ya. Kemudian Rasul juga berkata la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, janganlah sepeninggalku kalian kembali menjadi kafir di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Yaitu Rasulullah SAW mensifati perbuatan saling membunuh adalah perbuatan kekufuran. Meskipun para ulama mengatakan membunuh adalah kufur asghar, bukan kufur akbar, yaitu seorang membunuh orang lain dia tidak keluar dari Islam. Tetapi ketika disifati dengan kekufuran meskipun kufur asghar, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Makanya sebagian ulama mengatakan aku tidak mengetahui dosa yang paling besar setelah syirik seperti membunuh. Maka seorang berusaha menghindar dari hal-hal yang bisa membuat dia terjerumus dalam pembunuhan. Jangan dia bantu terjadi pembunuhan apapun, baik perkataan maupun tulisan maupun provokasi. Jangan komentar. Dia menjauh sejauh-jauhnya dari kejadian membunuh sesama muslim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya la yazal muslim fi fusatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Sungguhnya seorang mukmin, seorang muslim senantiasa dalam kelapangan dalam agamanya, itu masih mudah diampuni oleh Allah. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Kalau dia menumpahkan darah yang haram, dia agak sulit untuk diterima tobatnya oleh Allah. Meskipun mungkin, tapi sangat sulit. Sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan khilaf tentang hal ini dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Sampai ada khilaf di kalangan para ulama apakah pembunuh masih bisa diampuni oleh Allah atau tidak. Meskipun yang rajih masih bisa diampuni, tetapi sulit karena Rasulullah SAW mengatakan la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang muslim senantiasa masih dalam kelapangan, itu mudah dimaafkan oleh Allah dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah yang haram. Kalau sudah menumpahkan darah haram berarti dalam kesempitan. Kelazimannya atau mafhum mukhalafahnya berarti agamanya menjadi sempit, artinya dia sulit diampuni. Hal itu karena Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya seorang yang terbunuh pada dia terkait 3 hak. Hak Allah, kemudian hak walinya, dan hak orang yang terbunuh itu sendiri. Adapun hak Allah, jika seorang membunuh seorang muslim, ya, maka dia minta ampun, Allah akan ampuni meskipun itu sangat berat. Ya, dosa tersebut sangat berat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la zawalud dunya ahwana indallah min qatli rajul mu'min, ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilangnya dunia dan seisinya masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Terbunuhnya seorang mukmin. Ini menunjukkan bagaimana agungnya seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ini Allah ciptakan, orang ini Islam, orang ini mengucapkan la ilaha illallah, orang ini beribadah, orang ini salat kemudian dibunuh. Maka ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada seorang mukmin. Bahkan dalam hadis juga Rasulullah SAW ketika melihat Ka'bah kata Rasulullah SAW, ma a'dhamaki, betapa agung engkau wahai Ka'bah. Tetapi seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Makanya Rasulullah melarang kalau terjadi saling membunuh di antara kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan setelah aku meninggal dunia kalian kembali jadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalian sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Yaitu jangan kalian terjerumus dalam
kufur asghar ya. Kemudian di akhir hadis, falamma kana yauma hurriqa ibnul Hadrami hina harraqahu jariyatu ibnu Qudamah, terjadi fitnah, maka ada seorang namanya Jariyah ibnu Qudamah membakar Ibn al-Hadrami. Dia membakar Ibn al-Hadrami. Kemudian Jariyah berkata, "Asyrifu ala Abi Bakrah." Coba lihat Abu Bakrah. Abu Bakrah sahabat Nabi SAW. Dia punya pengaruh. Kalau dia berbicara akan diikuti oleh banyak orang. Kalau dia memprovokasi mungkin orang akan terikuti. Coba tengok dia, apa yang dia lakukan. Faqalu, "Hadza Abu Bakrah yaraka." Kata mereka, Abu Bakrah lihat engkau. Qala Abdurrahman, "Fahaddatsani ummi an Abi Bakrah annahu qala." Abu Bakrah berkata, ya, istrinya, ibunya berkata, suaminya, jadi yang meriwayatkan adalah putranya sendiri, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakrah. Ya. Dia berkata, ibuku cerita, ayahku yaitu Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, "Lau dakhalu alayya ma bahastu biqasabatin." Seandainya mereka masuk mendatangiku, aku tidak akan melawan sama sekali. Aku tidak akan melawan mereka sama sekali. Bahkan aku tidak akan melawan mereka dengan bambu pun tidak. Yaitu Abu Bakrah ingin menjelaskan, saya tidak ingin masuk dalam dunia fitnah sama sekali. Tidak membela yang ini, tidak juga membela yang itu. Oleh karenanya peperangan atau ada peperangan yang memang dianjurkan seorang untuk mengikutinya, seorang muslim, seperti jihad fisabilillah misalnya, atau memerangi misalnya ada ingin merusak negara, kemudian kita mempertahankan keutuhan negara karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti pemberontak, Allah mengatakan, dan kita tahu pemberontak itu salah tapi ingin tetap merongrong merusak. Allah mengatakan, "Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Kalau ada dua kelompok yang saling berseteru, kemudian yang satu berbuat zalim kepada yang dizalimi, maka perangilah yang berbuat zalim sampai dia kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah bilang ikuti, ya, padamkan api fitnah tersebut dengan memerangi kelompok yang berbuat zalim. Perang-perang seperti ini dianjurkan, tapi di sana ada model perang fitnah atau perseteruan fitnah. Perseteruan fitnah itu banyak modelnya, kita enggak tahu mana yang benar mana yang salah. Yang kedua, kita tahu tidak ada yang bisa memiliki kekuasaan untuk menangkap yang bersalah, tidak ada. Kalau sudah kita terjebak dalam seperti ini, jangan ikut-ikutan sama sekali. Apakah dengan perkataan, apakah dengan tulisan, apa dengan komentar, jangan. Menjauh sejauh-jauhnya. Makanya Abu Bakrah setelah Jariyah ibnu Qudamah membakar Ibn al-Hadrami, dia bilang, "Coba lihat Abu Bakrah. Coba lihat dia mau ngapain." Terlihat kondisi ini. Jadi Abu Bakrah tahu bahwasanya ada yang dibakar dan itu adalah perbuatan mungkar. Tapi Abu Bakrah radhiyallahu anhu tidak bergeming sama sekali, bahkan dia berkata, "Lau dakhalu alayya," kalau mereka masuk kepadaku, "ma bahastu biqasabi." Aku tidak akan melawan sama sekali. Aku tidak akan melempar mereka bahkan dengan bambu pun tidak. Jadi dia tidak ingin ikut campur sama sekali dalam urusan fitnah. Ini adalah perbuatan yang lebih selamat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan terjadi fitnah, seorang tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Kata Nabi, "Fakun Abdullahil maqtul wala takun Abdullahil qatil." Jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, jangan kau menjadi hamba Allah yang membunuh. Jangan kau menjadi hamba Allah yang membunuh. Enggak tahu mana yang benar mana yang salah. Di antara yang disebut dengan perang fitnah atau perseteruan fitnah adalah pertempuran atau peperangan atau perseteruan karena dunia, karena kerajaan fulan, karena kekuasaan fulan. Dalam hadis di akhir hari kiamat kala, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima, yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat adalah permasalahan darah. Maka orang yang terbunuh membawa tangan orang yang membunuh, kemudian mengatakan, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Dia bilang, "Ya Allah," sementara darahnya bercucuran, tangan sebelah kiri dia pegang kepalanya, tangan kanannya atau salah satu tangannya pegang kepalanya, dia berjalan satu tangannya memegang orang yang membunuhnya. Dia ajak di hadapan Allah untuk bersidang di hadapan Allah. Maka yang terbunuh berkata, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Ya Allah, si fulan telah membunuh saya. Allah berkata, "Kenapa kau bunuh dia?" Ya, saya bunuh dia karena li mulki fulan, li ajli mulki fulan, untuk memenangkan kekuasaan si fulan. Itu karena duniawi. Maka dia dihukum. Maka di antara ciri-ciri perseteruan karena yang disebut fitnah adalah perseteruan karena duniawi. Beda kalau karena jihad fisabilillah, ya perang-perang aja, bagus, enggak ada masalah. Bela negara misalnya, enggak ada masalah. Tapi kalau karena urusan dunia, perang karena urusan politik,
Perang karena urusan organisasi, bukan karena agama, karena kepentingan duniawi. Itu fitnah, jangan sampai punya andil dalam tertumpahnya darah seorang pun, jangan. Karenanya seorang waspada. Bahkan ketika terjadi fitnah luar biasa, Rasulullah mengatakan, "Fama yadri al-maqtul fi ma qutil wa ma yadri al-qatil fi ma qatal." Sampai seorang terbunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh dan seorang pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Sudah saking carut marut kondisi. Dan itu mungkin saja terjadi kalau sudah terjadi apa? Fitnah luar biasa. Baik, ini hadis ya, sudah kita sampaikan, kita hanya menjelaskan ujungnya bagaimana sikap Abu Bakrah yang berusaha menjauh dari fitnah. Fitnah di depan mata, ada orang membakar satunya, dia tidak ikut-ikutan. Hadis bab berikutnya, bab takunu fitnatun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Bab akan datang suatu fitnah di mana yang duduk lebih baik dalam fitnah, lebih baik daripada yang berdiri. Yang duduk dalam fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah, qala hadatsana Muhammad bin Ubaidillah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ibrahim wa haddatsani Salih bin Kaisan an Ibn Shihab an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Akan muncul fitnah-fitnah di mana orang yang duduk dalam fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Yang berdiri dalam fitnah tersebut lebih baik, masih lebih mending. Kalau kita bahasa kita lebih mending daripada orang yang berjalan dalam fitnah tersebut. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan dalam fitnah tersebut masih lebih mending daripada yang berlari menuju fitnah tersebut. Man tasyarrafa laha tastashrifu. Siapa yang berusaha mendekati, kepo, ingin tahu dengan fitnah tersebut, maka dia akan ditarik oleh fitnah tersebut. Faman wajada fiha malja'an aw ma'adan falya'udz bihi. Siapa yang mendapati dalam fitnah tersebut ada tempat bersandar, tempat berlindung, maka berlindunglah pada tempat tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Hadis berikutnya makna yang sama. Juga dari Abu Hurairah, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syuaib an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman anna Abu Hurairah taqal, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, satakunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk di dalam fitnah-fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu khairun minal mashi. Yang berdiri dalam fitnah masih mending daripada yang berjalan dalam fitnah. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Yang berdiri dalam fitnah masih lebih mending daripada yang berjalan menuju fitnah. Man tasyarrafa laha tastashrifhu. Siapa yang mendekati fitnah tersebut, maka akan ditarik, digeret oleh fitnah tersebut. Faman wajada malja'an aw ma'adan falya'udz bihi. Siapa yang mendapati tempat berlindung, tempat bersandar, maka hendaknya berlindung pada tempat tersebut. Baik, ini hadis dalam riwayat yang lain, ya. Ada tambahan sebagaimana disebutkan oleh pensyarah hadis, Zadal Ismaili wan na'imu fiha khairun minal yaqdhan wal yaqdhanu fiha khairun minal qa'id. Ada tambahan, yang tidur dalam fitnah tidak ikut-ikutan sama sekali lebih baik daripada yang terjaga melihat fitnah. Wal yaqdhanu fiha khairun minal qa'id. Yang terjaga dalam fitnah masih lebih mending daripada yang duduk dalam fitnah. Dan dalam riwayat Muslim, wan na'imu fiha khairun minal yaqdhan, sama, yang tidur dalam fitnah itu tidak ikut-ikutan sama sekali, cuekin fitnah tersebut, lebih baik, lebih mending daripada yang terjaga dan mengikuti perjalanan fitnah tersebut. Tapi hadis ini menjelaskan tentang sikap yang seharusnya seorang muslim terhadap fitnah. Dan fitnah di sini umum, fitnah apapun yang bisa menggoncang agama seseorang, fitnah yang bisa menggoncang agama seseorang, yang bisa melunturkan agama seseorang, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Dan kita hidup di zaman fitnah, berbagai macam fitnah yang membuat agama kita luntur.
Terbukti kalau kita mengikuti perkembangan fitnah tersebut lewat HP misalnya, lewat medsos, kemudian kita tutup, kita rasa iman kita berkurang langsung ketika itu iman kita berkurang. Sebaliknya kalau kita baca Quran setengah jam atau seperempat jam, langsung kita merasa iman kita bertambah. Langsung kita merasa iman kita di charger, kita langsung merasa bertambah. Tapi kalau bukti bahwasanya kita sedang mengikuti fitnah, bukti kalau kita tahu itu adalah fitnah di antara dampaknya adalah menggoyang, melunturkan agama seorang. Kita habis lihat apakah fitnah syahwat ataukah fitnah syubhat, maka iman kita berkurang. Maka kalau begitu, kalau kita menghadapi fitnah-fitnah seperti apa yang kita lakukan? Menjauh sejauh-jauhnya, cuek secuek-cueknya. Kata Nabi SAW, as-sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. As-sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Ya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang kedudukan orang-orang. Kita gabungkan dari riwayat yang tadi. Kata Rasulullah SAW, satakunu fitanun. Akan muncul fitnah-fitnah. Itu jamak. Kata Rasulullah SAW, berbagai macam fitnah. An-na'imu fiha khairun minal yaqdhan. Yang tidur dalam fitnah tersebut tidak tahu apa-apa. Orang tidur sadar enggak? Enggak sadar. Dia enggak tahu apa. Dia enggak ngeklik sama sekali. Dia enggak tahu apa-apa. Orang lagi bicara apa dia enggak tahu sama sekali. An-na'imu fiha khairun minal yaqdhan. Lebih baik daripada yang sadar. Kalau sadar masih ngeliat-ngeliat. Oh. Fitnah syubhat atau fitnah apa? Syahwat. Tetapi al-yaqdhanu fiha, yang sadar masih lebih mending, khairun minal qa'id, daripada yang duduk. Yang duduk dia lebih punya akses, dia lebih bisa memperhatikan, bukan sekedar bangun tidur, dia sudah duduk. Sudah siapkan dirinya untuk mengamati fitnah tersebut. Tetapi yang duduk masih mending. Wal qa'idu fiha khairun mina al-mashi. Ya. Yang duduk masih lebih mending daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Dia lebih mendekat. Itu pun masih mending. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Yang jalan masih lebih mending daripada yang berlari menuju fitnah tersebut. Man tasyarrafa laha tastashrifu. Siapa yang berusaha ingin tahu maka akan digeret oleh fitnah tersebut. Ya. Maka ini adalah cara mendapatkan kebahagiaan. Karena fitnah kalau datang mengerikan, terkadang kita tidak tahu kita sudah berada tiba-tiba di tengah fitnah. Apalagi Rasulullah SAW dalam hadis berkata dalam riwayat yang lain, Inna baina yaday sa'ati fitanan ka qita'al lail muzlim. Sebelum hari kiamat akan muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan gelap malam yang sangat gulita. Al-qa'idu fiha khairu minal qa'im. Maka yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari dan seterusnya. Ya, karena fitnah itu kalau kita ikutin, kita akan tergerus, terbawa. Dan akhirnya terkadang bukan cuma fitnah syahwat dan syubhat, bahkan sampai mengantarkan kepada pertumpahan darah. Bukankah terjadi pertumpahan darah terkadang gara-gara fitnah syahwat, syahwat harta, syahwat kedudukan, syahwat kehormatan, sampai darah bisa ditumpahkan. Demikian juga fitnah syubhat akhirnya membuat orang ragu tentang Islam, membuat orang malas beribadah karena dirinya terpenuhi dengan syubhat, tidak menjadi ragu tentang apa yang dia baca, ragu tentang Islam, dan akhirnya terjerumus dalam kekufuran. Maka yang terbaik adalah seorang menyelamatkan diri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman wajada fiha maljan aw ma'adan falya'udz biha." Siapa yang mendapati tempat berlindung, tempat bersandar, maka pergi ke tempat tersebut. Kalau ada keributan fitnah, ada suatu tempat lokasi yang kita aman, pergi ke tempat tersebut. Cuekin dengan apa yang terjadi. Serahkan pada Allah, di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita. Maka tidak usah ikut-ikutannya. Dan istisyraf, ada yang mengatakan maknanya dari syaraf, dan syaraf maknanya yang mendekati. Seperti dikatakan dikatakan bahwasanya asyrafal marid, ya. Asyrafal marid yaitu orang yang sakit mendekati kematian. Maksudnya jangan dekat-dekati fitnah. Siapa yang mendekati, dia dimakan oleh
fitnah tersebut. Ini kaidah dalam kehidupan bahwasanya seorang menjauhkan diri dari segala macam fitnah. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang famal makhraj, apa solusi jalan keluar kalau terjadi fitnah di mana urusan carut marut, yang benar didustakan, yang jujur didustakan, yang pembohong dibenarkan, amanah hilang. Maka Rasulullah menyebutkan solusi-solusi, di antaranya kata Rasulullah sallam, di antaranya beliau mengatakan hendaknya seorang sibuk dengan privasinya, ya. Seorang sibuk dengan privasinya. Wal yasa'aka baituka, hendaknya rumahmu luas bagimu. Di antara kata Rasulullah sallam, wabki ala khati'atik, tangisilah dosa-dosamu. Alaika bi khassati nafsik, sibuklah dengan privasimu. Wada'anka amrul ammah, dan tinggalkanlah urusan banyak orang. Itu di antara faedah. Maka kalau terjadi fitnah, kita sibuk dengan apa yang penting bagi kita. Cari nafkah, urus anak istri. Ya, kemudian jangan terlalu sibuk dengan urusan banyak orang. Kita enggak bisa menganalisa, kita tidak mendapati informasi yang cukup, data kita tidak cukup untuk menganalisa. Kita pun menganalisa pun tidak ada yang dengar, percuma. Ya, kita tahu secara global, tapi jangan terlalu mendalam, ya. Sehingga kita lebih selamat. Tetapi sekarang siapa yang mau menjalankan nasihat Nabi ini? Setiap orang kalau sudah pegang HP, selama kuotanya masih ada, maka semuanya diklik. Semua fitnah dia klik. Fitnah syahwat, fitnah Korea, film India, fitnah syubhat. Apa sih syubhat ini? Apa sih bilang ini? Ilmu filsafat dia dengar, syubhat dia dengar, orang liberal ngomong dia dengar. Semua syubhat dia telan, semua syahwat dia lihat. Dia bukan cuma berjalan menuju fitnah, dia tenggelam dalam fitnah. Ngeri. Tidak terasa kemudian waktunya terbuang, waktunya habis, imannya luntur, maka hilanglah kebahagiaan darinya. Rasulullah bersabda, as-sa'idu laman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Siapa yang menjauhkan diri dari fitnah? Ingat nasihat Nabi. Wal yasa'aka baituka. Jadikanlah rumahmu luas bagimu. Itu jangan udah di rumah aja sibuk. Tapi sekarang orang di rumah aja tapi dunia laptop, dunia medsos di depannya. Maksudnya Nabi itu jangan terlalu urus dengan orang sibuk dalam rumah. Wabki ala khati'atik. Istighfar. Tangisilah dosa-dosamu, dosa masih banyak. Dosa terkait diri sendiri, dosa terkait dengan Allah, dosa terkait dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, hak-hak yang belum ditunaikan. Masih banyak malas ibadah dan yang lainnya. Kemudian alaika bi khassati nafsik. Sibuklah engkau dengan privasimu. Privasi kita banyak. Anak kita harus urus. Istri harus kita urus. Kita punya perusahaan harus kita urus. Banyak hal yang harus kita urus sendiri. Mungkin kakak adik kita banyak yang belum kita silaturahmi, enggak sempat kita tahu kabar-kabar mereka. Di antara mereka mungkin ada kesulitan, harusnya kita bantu. Kalau kita tidak sibuk dengan berita-berita, kita punya waktu untuk ngurusin itu semua. Dan itu mendatangkan kebahagiaan. Kita punya waktu baca Quran, kita punya waktu salat malam, kita punya waktu ikut pengajian, dan itu datangkan kebahagiaan. Coba kalau kita ikuti seluruh fitnah. Berita artis ini begini, berita ini, berita ini, oh sudah. Hilang kebahagiaan dari hati kita. Baik. Bab berikutnya. Bab idzal taqal muslimani bisayfayhima. Bab tentang jika bertemu dua orang muslim sambil dua-duanya membawa pedang. Mau saling bunuh-bunuhan. Ya. Satu bawa pedang, satu bawa celurit. Satu bawa celurit, satu bawa badik. Satu bawa pedang, satu bawa khanjar. Mau saling bunuh-bunuhan. Ngeri. Terkadang hanya karena gengsi, hanya karena apa ya? Hanya karena dunia. Hanya karena membela kekuasaan si fulan, karena hanya terbawa bola politik si fulan. Hanya karena membela jabatan si fulan. Ngeri. Harus membunuh atau terbunuh. Bab idzal taqal muslimani bisayfihima. Bagaimana kalau dua orang muslim bertemu dengan membawa masing-masing bawa pedang? Apa yang terjadi dengan mereka? Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah qala hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala hadatsana Hammad
an rajulin lam yusammih anil Hasan qala kharajtu bisilahi layaliyal fitnah. Dari Hasan al-Basri, di sini harusnya ada takdir yaitu anil Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais berkata, kharajtu bisilahi layaliyal fitnah. Aku keluar membawa pedangku di hari-hari di malam-malam fitnah. Itu malam-malam terjadi pertempuran di antara kaum muslimin. Ada perseteruan. Kalau tidak salah ini ketika terjadi fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh ya, oleh orang-orang Khawarij, tapi yang bunuh sampai ribuan orang. Eksekutornya tidak seberapa, tapi di balik mereka ada ribuan orang yang datang dari berbagai macam kota, dari Mesir, dari mana-mana ya. Dengan provokasi Abdullah bin Saba. Kemudian ribuan orang ini dari kabilah bermacam-macam. Akhirnya mereka menerobos rumah Utsman bin Affan dan Utsman sedang membaca Al-Quran. Kemudian dia pun ditikam sehingga darah menetes pada lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Kalau tidak salah turun tetesan darahnya fasayakfikahumullah ya. Itu Allah akan membela engkau wahai, dalam ayatnya maknanya begitu ya. Kemudian dia dibunuh di depan istrinya Nailah bintul Farafisah. Setelah dibunuh, kita tahu di zaman Utsman yang menjadi gubernur negeri Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kalau tidak salah Muawiyah bin Abi Sufyan sudah menjadi gubernur bukan sejak zaman Utsman tapi sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Memang dia layak untuk menjadi gubernur. Kemudian berlanjut kepemimpinannya di zaman Utsman. Dan kita tahu bahwasanya Utsman dan Muawiyah berinduk kepada nenek moyang yang sama, mbah mereka namanya Umayyah. Ya, Umayyah kembali kepada Abdul Syams bin Abdul Manaf. Sehingga antara Utsman dan Muawiyah sama-sama Banu Umayyah. Banu Umayyah atau Bani Umayyah. Maka ketika Utsman dibunuh, yang memegang hak untuk menuntut adalah wali terdekatnya, yaitu Muawiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultana." Siapa yang terbunuh dengan zalim, maka kami berikan kepada walinya kekuasaan. Maka ketika itu setelah Utsman meninggal dunia, manusia terbaik di atas muka bumi ketika itu Ali bin Abi Thalib. Maka orang-orang pun mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib mengirim surat kepada penduduk Syam agar mereka juga membaiat Ali, karena penduduk Madinah sudah membaiat Ali, mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin. Tinggal penduduk Syam yang belum. Syam jauh kan, Madinah dengan Syam jauh. Ya, 800 kilo, 800 sampai 1000 kilo. Akhirnya Muawiyah kasih syarat, kami akan baiat. Ya, Muawiyah mengakui Ali lebih mulia dari dia, dan Muawiyah tidak pernah menuntut saya jadi Amirul Mukminin, enggak pernah sama sekali, tidak pernah terucapkan dalam perkataannya. Dia cuma kasih syarat. Saya baiat engkau wahai Ali dengan syarat kau tangkap para pembunuh Utsman. Karena Allah menyuruh untuk menegakkan hukum had kepada para pembunuh, apalagi yang dibunuh adalah seorang Amirul Mukminin, seorang khalifah. Khalifah yang merupakan juga mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik yang dicintai oleh Nabi, yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibunuh dengan secara zalim, masa dibiarkan saja? Ini kisahnya. Maka Ali mengatakan, nanti kita urus, yang penting kau baiat dulu, yang penting stabilitas dulu, keamanan, persatuan. Kalau sudah bersatu, baru kita tangkapin. Ukhtuliju satu demi satu. Kata Muawiyah, tidak, tangkap dulu baru saya baiat. Maka terjadilah perselisihan. Maka kemudian bertemulah dua pasukan yang tadinya mereka mau damai, kemudian terjadi fitnah, ada Khawarij masuk di situ, dan di kubu Ali banyak orang-orang Khawarij. Kubu Ali banyak orang Khawarij yang masuk karena mereka ingin selamat. Mereka tidak ingin Ali menanggapi mereka. Maka mereka mengompori agar terjadi pertempuran dengan Muawiyah ya. Terjadilah fitnah, terjadi perang Siffin. Perang Siffin sehingga banyak yang terbunuh ketika itu, sampai akhirnya mereka meletakkan mushaf di pedang untuk mereka damai. Akhirnya damai. Tapi sudah terlanjur banyak yang meninggal dunia. Dan akhirnya berhenti, terjadilah perdamaian, terjadilah Hakamain. Ali bin Abi Thalib mengirim juru bicaranya yaitu
Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengirim juru bicaranya Amr bin As. Semuanya para sahabat. Dan mereka mengadakan keputusan. Setelah itu tidak terjadi pertempuran sampai akhirnya Ali dibunuh oleh Khawarij ketika membangunkan orang untuk salat subuh. Sebelum salat subuh ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Maka meninggallah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kepemimpinan berpindah kepada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali menjadi Amirul Mukminin selama 6 bulan. Akhirnya dia lengser, dia memilih persatuan, akhirnya dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Maka akhirnya semua orang bersatu, tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan ini di antara kebaikan Hasan bin Ali. Dan Rasulullah SAW pernah memuji Hasan ketika masih kecil. Kata Rasulullah SAW, Inna bni hadha sayyidun, sungguhnya cucuku ini adalah pemimpin, orang mulia. Fasayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini adhimataini minal muslimin. Allah akan menjadikan dia sebab perdamainya dua kelompok besar dari kaum mukminin, yaitu kubu Ali dan kubu Muawiyah berdamai. Setelah itu Hasan bin Ali diracun. Kemudian meninggal dunia. Ketika diracun datanglah adiknya Husain. Kata Husain, "Ya kakakku, siapa yang meracunimu?" Kata Hasan, "Saya tidak mau kasih tahu." Dia tidak mau ribut-ribut. Makanya di antara keyakinan Ahlussunnah yang akan menjadi Imam Mahdi adalah keturunan Hasan, bukan keturunan Husain. Kenapa? Karena Hasan pernah menanggalkan pemerintahan demi persatuan. Maka pemerintahan tersebut, kuasaan tersebut akan nurun kepada penerusnya di akhir zaman, yaitu Al-Imam Mahdi. Yang namanya juga Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Ini pendapat sebagian ulama, kalau tidak salah Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bukan keturunan Al-Husain. Taib. Dan akhirnya setelah Muawiyah menjadi pemimpin, Muawiyah pun tidak bisa menangkap pembunuh Utsman, enggak bisa. Dia tidak bisa tangkap. Karena pembunuh Utsman itu banyak, ribuan. Di balik dia banyak apa? Ribuan. Sehingga dia akhirnya menjaga kestabilitas keamanan. Dia tidak bisa menangkap mereka. Dari sini para ulama mengatakan yang benar ijtihadnya Ali. Ali yang lebih benar. Ali yang benar. Makanya Rasulullah SAW dalam suatu hadis mengatakan, yakhruju ta'ifatun, yaitu Khawarij. Ya. Rasulullah sifati orang-orang Khawarij yang mereka keluar ketika terjadi perselisihan di antara dua fi'atain azimain minal muslimin, ya. Taqtuluhum aqrabuhuma ilal haq. Kata Rasulullah, akan muncul suatu kelompok Khawarij, muncul ketika terjadi pertikaian di antara dua sisi kaum mukminin, dua kelompok besar itu kubu Ali dan kubu Muawiyah radhiyallahu anhuma, dan akan memerangi Khawarij, kelompok yang paling benar di antara dua kelompok ini. Ternyata yang memerangi Khawarij Ali atau Muawiyah? Ali bin Abi Thalib. Berarti Ali lebih dekat kepada kebenaran. Ijtihad Ali lebih dekat daripada kebenaran daripada ijtihadnya siapa? Muawiyah. Dua-duanya ingin kebaikan. Muawiyah, coba kalau kita hidup di zaman tersebut kita juga bingung. Bayangkan Utsman, khalifah, mantunya Nabi, orang mulia dibunuh, terus kita diam-diam saja. Ya tentu juga ribut. Makanya Muawiyah nuntut itu luar biasa. Karena penduduk Syam semuanya cinta sama Utsman bin Affan. Wahai Ali, tangkap dulu baru kita baiat. Ali bilang jangan dulu, stabil dulu. Terjadilah perselisihan. Semuanya ingin kebaikan, tapi ada Khawarij di kubu Ali, kemudian memprovokasi, akhirnya terjadi pertikaian. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia dengan mati syahid ditikam oleh Abdurrahman bin Muljim oleh seorang Khawarij yang balas dendam. Kemudian pemimpinan berpindah dari Hasan kepada Muawiyah. Muawiyah sudah berkuasa dan kuasaan yang luar biasa, dia pun tidak bisa menangkap pembunuh siapa? Utsman. Ini menunjukkan bahwasanya ijtihad Ali lebih benar. Baik. Ketika terjadi pertikaian menjelang perang Siffin antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Ini sejarah yang kita sedang. Maka keluarlah Ahnaf bin Qais. Ini dalam hadis ini. Ahnaf bin Qais. Dia berkata, kharajtu bi silahi layaliya al-fitnati. Aku keluar membawa pedangku di malam-malam fitnah. Di malam fitnah, pertempuran di antara kaum muslimin. Fastaqbalani Abu Bakrah. Maka Abu Bakrah pun menemuiku atau menghadangku. Faqala aina turid? Kau hendak ke mana? Ahnaf bin Qais, dia tabi'in ya. Dia berkata, uridu nusrata ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menolong sepupu Nabi, maksudnya menolong Ali.
saya ingin masuk dalam kubu Ali bin Abi Thalib. Melawan kubu siapa? Muawiyah. Qala, maka Abu Bakrah menasihati. Kata dia, sungguhnya qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawajjahal muslimani bisayfayhima fakilahuma min ahlin nar." Jika dua orang kaum muslimin bertemu sama-sama bawa pedang, ingin bunuh-bunuhan, dua-duanya masuk neraka. Qila, dikatakan kepada Nabi, "Fa hadzal qatil, ya Rasulullah, ini yang ingin bunuh. Fama balul maktul, terus bagaimana yang terbunuh? Kalau yang bunuh jelas masuk neraka, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Nabi berkata, "Innahu arada qatla sahibihi." Yang terbunuh juga tadinya ingin bunuh temannya, cuma dia kedahuluan. Qala Hammad bin Zaid, fa dzakartu hadzal hadits li Ayyub wa Yunus bin Ubaid wa ana uridu an yuhadditsani bihi, wa qala inna ma rawa hadzal hadits al-Hasanu anil Ahnaf bin Qais. Yang benar hadis ini dari Hasan al-Basri, Ahnaf bin Qais. An Abi Bakrah, qala haddatsana Sulaiman, qala haddatsana Hammad bihadza. Dan seterusnya ya. Jadi di sini kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang sama. Beliau berkata, qala haddatsana Abdullah bin Abdul Wahhab al-Hajabi, qala haddatsana Hammad an rajulin lam yusammih anil Hasan, qala kharajtu bi silahi layali al-fitnah fastaqbil Abu Bakar, qala aina turid. Itu jalan yang lain ya. Ceritanya sama, yaitu Ahnaf bin Qais keluar membawa pedang ikut gabung dalam kubu Ali bin Abi Thalib, maka ditegur oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Oh, hendak kemana? Saya ingin menolong sepupu Nabi." Karena Ali adalah sepupu Nabi. Ali anaknya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi. Qala Rasulullah SAW, maka Abu Bakar ingatkan hadis Nabi, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fa yaqiluhuma min ahlin nar." Jika dua orang saling bertemu dengan bawa pedang, dua-duanya masuk neraka. Maka ditanya, ini yang membunuh, bagaimana yang terbunuh? Yang terbunuh jelas masuk neraka karena menumpahkan darah seorang muslim. Yang terbunuh juga tadinya ingin membunuh, tapi dia kedahuluan terbunuh ya. Baik, hadis ini banyak faedah yang bisa kita dapat ya. Bahwasanya di antara faedahnya, jika seorang sudah berniat untuk melakukan sesuatu dan dia sudah berikhtiar, sudah berusaha, maka meskipun tidak berhasil tetap dicatat sebagai perbuatan. Orang ini dia ingin membunuh, dan dia sudah berikhtiar belum? Sudah, buktinya dia sudah bawa pedang. Jadi dia sudah menuju orang untuk dia bunuh. Ternyata dia kebunuh di luar. Dia berdosa. Dosa apa? Dosa membunuh meskipun tidak berhasil. Meskipun tidak berhasil tapi dia sudah berusaha. Ketika seorang sudah sampai pada derajat tekad dan usaha, maka berhasil enggak berhasil tetap dicatat sebagai dosa berhasil. Contoh seorang misalnya wa'udzubillah bawa uang, kemudian pergi ke tempat pelacuran, kemudian dia ke sana, sudah menuju sana sampai pelacuran ternyata lagi libur. Ini dicatat dosa berzina. Kenapa? Dia sudah berusaha. Qadarullah libur. Ini dalam keburukan. Sama seorang pergi ingin mencuri, dia bawa tangga kemudian naik ke rumah seseorang. Kemudian ketika dia mulai ketahuan, "Mau apa kamu?" "Enggak, mau cari layangan." Terus dia turun. Dia mau curi kedondong, dia naik pohon sampai di atas ketahuan. "Mau ngapain kamu?" "Cari layangan." "Buat apa layangan?" "Buat rujak." Tidak berhasil tetap dicatat mencuri meskipun tidak berhasil. Sama seorang misalnya buka internet kemudian dia mau lihat situs-situs yang tidak benar, ternyata diblokir, sama seperti tidak diblokir karena dia sudah berusaha. Sama seperti seorang dia ingin mencari kesalahan orang lain, maka dia tahassus, dia cari-cari datanya. Namun dia tidak menemukan. Dia sudah mendapatkan dosa karena dia sudah berusaha meskipun tidak berhasil. Ini kaidah. Dalam kebaikan juga sebaliknya, seorang yang sudah berusaha namun tidak berhasil tetap dicatat sebagai suatu keberhasilan. Contoh seorang ingin haji, dia sudah daftar, dia punya uang sudah mampu, dia daftar, dia menunggu antrian, tiba-tiba dia meninggal sebelum datang antriannya. Apakah dapat pahala haji? Dapat. Kenapa? Dia sudah niat dan sudah berusaha.
Allah tahu kalau dia dapat antrian dia akan hajian. Dia akan apa? Hajian. Di antara akan hal ini adalah sabda Nabi SAW, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Kalau seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat baginya amal yang biasa dia lakukan ketika dia sehat dan ketika sedang mukim tidak bersafar. Ada seseorang, biasanya kalau dia sehat, dia sholat malam, puasa sunnah, karena dia sehat. Itu kebiasaan dia. Tahu-tahu dia sakit selama setahun, domprok di rumah sakit, enggak bisa puasa sunnah, bahkan dilarang. Tidak bisa sholat malam, dia sholat 5 waktu setengah mati. Maka selama setahun tetap dicatat kebiasaan dia selama dia sehat. Tetap dicatat dia selalu puasa Senin Kemis selama setahun, meskipun dia tidak puasa Senin Kemis. Tetap dicatat dia selalu sholat malam. Karena dia sudah berusaha, ternyata dia terhalangi dengan sakit. Faham? Sama seorang ketika dia sedang tidak bersafar, dia biasanya silaturahmi. Karena tidak bersafar, kunjungi ibunya, kunjungi kakaknya, kunjungi adiknya. Dia biasa menziarahi tetangga, kasih sesuatu. Dia biasa ziarah kuburan karena ingin mengingat kematian. Ini semua sunnah biasa dikerjakan. Dia biasa sholat qobliyah dan ba'diyah karena dia sedang tidak bersafar. Kemudian ternyata dia bersafar selama sebulan. Dia tidak sholat qobliyah ba'diyah. Dia juga mungkin tidak sholat malam. Dia tidak puasa sunnah. Dia tidak bisa silaturahmi, dia tidak bisa ziarah tetangga, dia tidak bisa ziarah kubur. Kenapa? Sedang bersafar. Semua kebiasaan dia selama sebulan, selama tidak bersafar, tetap dicatat selama sebulan tersebut. Kenapa dia sudah berusaha? Cuma ada halangan. Makanya Nabi SAW ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW mengatakan, Inna bil madinati la rijalan, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Habasahumul uzur. Sungguhnya di Madinah ada sekelompok orang yang tidaklah kalian wahai para sahabatku, kita berjalan menuju Tabuk, pulang dari Tabuk kita melewati jalan, melewati lembah, naik gunung, kecuali mereka juga ikut berjalan bersama kalian. Kenapa? Mereka tidak bisa karena mereka beruzur. Mereka beruzur. Ya. Biasanya mereka melakukannya dan mereka sudah berusaha, cuma mereka beruzur. Ada yang uzur di antaranya sakit, ada yang uzur tidak punya kendaraan untuk berjihad. Mereka semua beruzur. Ya, makanya dalam perang Tabuk ada sekelompok orang disebut dengan Al-Bakkaun. Al-Bakkaun itu orang-orang yang menangis. Yang Allah sebutkan puji mereka dalam Al-Quran. Mereka datang kepada Nabi, mereka minta untuk ada tunggangan karena mereka ingin berjihad dalam perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengatakan, Qul la ajidu ma ahmiluhu alaikum. Qul la ajidu ma ahmilukum alaihi. Tawalla wa ayunhum tafidhu minad dam'i. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Maka Rasulullah bilang tidak ada tunggangan buat kalian enggak bisa ikut jihad. Maka mereka berpaling sambil menangis karena tidak bisa ikut jihad. Mereka ini dapat pahala karena mereka sudah berusaha. Mau berangkat, datang, minta tunggangan enggak ada, pulang menangis. Dapat pahala jihad enggak? Dapat. Jadi kalau kita bicara tentang yang terbetik dalam niat, ada namanya khawatir. Khawatir itu yang melintas di niat. Pikir ini, pingin kebaikan, pingin keburukan, ini semua tidak ada nilainya, tidak ada pahala, tidak ada dosanya. Betapa banyak khawatir lintasan-lintasan hati banyak dalam benak kita. Benak kita ini tidak bersih. Lewat ini kadang lewat kebaikan, kadang lewat apa? Keburukan, kadang khayal kebaikan, kadang khayal apa? Keburukan. Ini tidak ada nilainya. Tapi ketika sudah mulai tenang, kemudian ada keinginan, namanya ham, pingin, ini lain lagi hukumnya. Ketika sudah berubah menjadi tekad, azam bertekad, kepinginnya sudah semakin tinggi, sudah berazam bertekad kuat. Ini sudah ada lagi hukumnya beda. Ketika sudah disertai dengan usaha, maka hukumnya berhasil, tetap aja berhasil enggak berhasil, tetap aja dia enggak apa-apa berhasil. Baik dalam keburukan maupun dalam apa? Kebaikan. Contohnya hadis ini. Kata Rasulullah SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima", jika bertemu dua orang muslim dengan dua pedangnya, dua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadal qatil, yang pembunuh jelas masuk neraka karena membunuh. Dia sudah bunuh, tumpahkan darah orang. Fama balul maqtul, terus kenapa yang terbunuh masuk neraka? Karena dia innahu kana harisun ala qatli sahibihi. Dia tadi juga ingin bunuh, cuma kedahuluan." Maka ini penting. Tugas kita di depan Allah berusaha. Berhasil enggak berhasil urusan Allah, tapi kalau kita sudah berniat berusaha, pahalanya seperti berhasil. Baik dalam keburukan maupun dalam apa? Kebaikan. Waliyadzubillah. Hati-hati kalau keburukan, hati-hati waliyadzubillah. Baik.
Di sini Abu Bakar ingin mengingatkan kepada Ahnaf bin Qais, sudah kau tidak usah ikut-ikutan. Saya khawatir kau terkena dalam hadis ini. Siapa yang membawa pedang menuju muslim yang ingin membunuhnya, kalau dia menang masuk neraka, kalau dia terbunuh juga tetap masuk neraka karena dia ingin bunuh temannya. Di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu memahami apa yang terjadi antara Muawiyah dan Ali adalah peperangan fitnah. Peperangan fitnah. Sehingga tadi saya katakan sebagian ulama menjelaskan namanya perang fitnah adalah perang yang tidak jelas mana yang benar mana yang salah. Ini salah satunya. Yang kedua, pertikaian pertempuran yang tidak seorang pun bisa mengatasinya, tidak bisa menyelesaikannya. Lain halnya kalau ada penguasa yang bisa menyelesaikannya, membela yang benar dan mengetahui mana yang salah untuk dijatuhkan, maka kita ikut serta untuk menjatuhkan yang salah. Ini bukan fitnah karena Allah menyeru, ya, fa in ta'ifatan minal mu'minat iktatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kelompok mukmin yang saling bertempur ingin bunuh-bunuhan, faslihu bainahuma, maka damaikan, jangan bertempur. Fa in baghat ihdahuma, ternyata yang satu melampaui batas, disuruh damai enggak mau, menyerang. Faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang tadi membangkang hatta tafila ila amrillah, sampai dia sadar. Ini bukan fitnah karena ada penguasa yang tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga berhak untuk menghukum yang salah agar fitnah tidak menjadi semakin lebar. Adapun fitnah yang kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, kita tinggalkan, jauhi. Apalagi cuma gara-gara politik, gara-gara kekuasaan yang enggak jelas, bukan karena agama. Hati-hati. Jangan membunuh muslim yang lain gara-gara dunia, jangan. Bahkan kalau jadi fitnah luar biasa, tidak jelas mana yang benar mana yang salah. Rasulullah mengatakan, kun Abdullahil maqtul wala takun Abdullahil qatil. Jadilah engkau yang terbunuh, jangan kau menjadi orang yang membunuh, karena urusannya panjang di akhirat. Oleh karenanya ketika terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah, sebagian besar sahabat tidak ikut-ikutan. Mereka semua menjauh. Sa'ad bin Abi Waqqas menjauh, Abu Bakar menjauh, Ibnu Umar menjauh. Banyak sahabat yang ikut, cuma segelintir, tidak banyak. Ijtihad, mereka berijtihad. Yang satu merasa penting menjaga stabilitas negara sehingga membela Ali. Yang satu memandang Utsman adalah tokoh, kita harus membelanya meskipun dia sudah meninggal dengan menuntut balas. Ijtihad. Sahabat ribuan ketika itu, tapi ada yang mengatakan yang ikuti dalam hal cuma tidak sampai 30, yang ikut dalam perseteruan Ali dan Muawiyah tidak sampai 30 orang. Ribuan yang lainnya enggak ikut-ikutan. Mereka memilih untuk menjauh dari perseteruan tersebut karena menurut mereka inilah fitnah, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka maksud saya juga jangan sampai terbawa dengan perkataan orang Syiah yang mencela sahabat, lihat sahabat bunuh-bunuhan dalam perang Siffin. Itu enggak sedikit, cuma sedikit. Itu pun ijtihad. Karena kita tahu kondisinya tidak semudah yang kita bayangkan. Ribuan yang lainnya enggak ada ikut-ikutan. Baik. Kita masuk pada bab berikutnya. Bab kaifal amru idza lam takun jamaah. Apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada jamaah kaum muslimin? Itu tidak ada penguasa kaum muslimin. Ribut. Dan ini terjadi pada sebagian negeri. Digulingkan penguasanya misalnya, kemudian tidak ada penguasa yang menetap, ribut sendiri-sendiri. Misalnya. Stabilitas keamanan hilang. Terjadi kelompok-kelompok saling berperang di antara mereka, saling gontok-gontokan di antara mereka sama kaum muslimin. Itu mungkin terjadi. Nah, kalau terjadi seperti itu, sebagaimana terjadi pada sebagian negara, apa yang harus kita lakukan? Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di negara apa? Kita. Mudah-mudahan Allah menjaga negara apa? Kita. Amin Rabbil Alamin. Baik. Kalau seperti itu apa yang kita lakukan? Kita bacakan hadisnya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad ibn al-Muthanna, qala hadatsana Al-Walid bin Muslim, qala hadatsana Ibnu Jabir, qala hadatsani Busr bin Ubaidillah Al-Hadrami, annahu sami'a Abu Idris Al-Khawlani, annahu sami'a Hudzaifah bin Al-Yaman yaqul.
dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan sahibu sir Rasulillah, yaitu sahabat yang banyak mendengar rahasia-rahasia dari Nabi, terutama hadis-hadis tentang fitnah. Hudzaifah banyak meriwayatkan hadis tentang fitnah. Beliau berkata, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani." Orang-orang atau para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Apa amal yang terbaik buat ini? Apa amal yang terbaik? Tentang kebaikan-kebaikan. Adapun aku tidak bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Kenapa aku tanya kepada Nabi tentang keburukan? Makhafata an yudrikani. Aku khawatir aku mendapati keburukan tersebut. Maka bagaimana sikapku jika mendapati keburukan tersebut? Makanya di antara metode pembelajaran ahli sunnah adalah mengenal keburukan, bukan cuma mengenal kebaikan. Kebaikan kita kenal dan kita kenal lawannya. Sehingga semakin mengenal lawannya semakin jelas kebaikan. Sebagian perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Siapa yang hanya tahu kebaikan tidak tahu keburukan, dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Makanya kalau ingin tahu tauhid secara detail, kenali juga syirik secara detail. Karena lawan tauhid adalah apa sih? Syirik. Kalau orang hanya belajar tauhid secara global dan tidak tahu jenis syirik secara detail, dia akan terjerumus dalam salah satu jenis-jenis kesyirikan tersebut. Tapi kalau tahu syirik secara detail, ini syirik, maka tauhidnya semakin mantap dan dia semakin selamat. Karena dia tahu ini perbuatan syirik, dia tahu ternyata perkataan kalau bukan karena fulan berarti ini syirik kecil, riya syirik, sum'ah syirik, cerita-cerita amal kebaikan supaya disanjung orang syirik, dia tahu dia berusaha meninggalkan. Merasa berhasil karena dirinya bukan karena Allah semata, inilah ujub, dia tahu makanya dia selamat. Maka semakin kita tahu sesuatu dan tahu lawannya, maka semakin sempurna pengetahuan kita tentang sesuatu tersebut. Ya, dikatakan wa bidziddi tatabayyanul asya', dengan mengenali lawannya sesuatu semakin jelas. Sama kalau kita bahas tentang sunnah, kita mengenal lawannya bid'ah, sunnahnya seperti apa, bid'ahnya seperti apa. Ya. Makanya seperti Syekh Albani misalnya menulis tentang janaiz. Dia tulis sunnah-sunnah dalam jenazah seperti ini. Kemudian dia tulis bid'ah-bid'ah dalam jenazah seperti ini. Sehingga orang semakin jelas. Karena bid'ah berlawanan dengan apa? Sunnah. Ini contoh. Dengan mengenal bid'ah kita semakin mengenal sunnah. Kita mengenal zikir-zikir Nabi yang benar. Terus kita zikir-zikir bid'ah supaya kita tahu oh ini tidak benar. Yang benar zikir-zikir Nabi yang seperti ini. Contoh ya. Maka kata Hudzaifah, orang-orang bertanya tentang kebaikan aku tanya tentang keburukan. Aku khawatir bertemu dengan keburukan tersebut. Kalau aku sudah tahu, aku bisa menghindarinya. Baik, aku berkata, faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Ya Rasulullah, kita dulu dalam zaman jahiliyah sebelum engkau datang. Kejahiliahan, keburukan ya. Kita tahu yang kuat memakan yang lemah. Yang satu membunuh yang lain, tidak ada silaturahmi, putus silaturahmi. Yang ngeri, memakan bangkai, membunuh sana sini, membunuh anak, berzina dan macam-macamnya. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian kami dalam jahiliyah Allah datangkan kebaikan ini. Itu Islam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, fahal ba'da hadzal khairi min syarr ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang kita rasakan dengan keberadaan Anda, dengan tersebarnya sunnah, dengan tersebarnya Islam, apakah akan datang keburukan setelah ini? Hudzaifah ingin tahu. Qala na'am, kata Nabi akan ada keburukan setelah ini. Qultu wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Tapi Rasulullah, kalau ada keburukan setelah itu, apakah setelah itu ada kebaikan lagi? Ada. Na'am wa fihi dakhan. Sebenarnya menafsirkan setelah kebaikan akan muncul keburukan, keburukan muncul sejak terbunuhnya Utsman. Muncul keburukan, mulai muncul Khawarij dan yang lainnya. Baik, apakah setelah keburukan tersebut akan ada kebaikan? Kata Nabi, na'am wa fihi dakhan, akan ada kebaikan lagi, tapi tidak sempurna seperti sekarang. Ada kekurangan-kekurangan. Dakhan itu ada asap-asap. Tidak jernih, tidak bening, tapi ada terkontaminasi dengan kotoran, tapi kebaikan secara global. Qultu wa ma dakhanuhu? Apa itu keburukan yang mencampuri kebaikan ya Rasulullah? Asapnya itu apa? Rasulullah jelaskan tentang para pemimpin, qaumun yahduna bi ghairi hadi, akan muncul pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk. Ta'rifu minhum wa tunkir, di antara mereka ada yang adil, di antara mereka ada yang zalim. Ada yang kalian kenal kebaikan,
ada yang kalian kenal zalim. Ini seperti sebagian penguasa setelah zaman sahabat, meskipun mereka ada yang zalim, ada yang nepotisme, dan mungkin ada yang hanya memikirkan diri pribadi dan seterusnya, tapi secara umum masih baik. Masih baik. Islam masih jaya, tidak di perpecahan, tidak dikuasai oleh orang luar, tidak, masih baik meskipun ada asapnya. Dan indah perkataan Ibnu Mas'ud, dia berkata, bahwasanya ma takrahunahu min syarrin fil jamaah khairun mimma tuhibbunahu mimma fi al-furqa, atau kama qala. Dia mengatakan apa yang kalian tidak suka dari penguasa yang buruk namun masih dalam stabilitas, dalam kesatuan, itu masih lebih mending. Yang kalian tidak suka itu masih lebih mending daripada kalau tidak ada penguasa. Ini yang diantara makna dakhan. Dakhan itu kita maksudnya akan ada suatu zaman, kata Nabi SAW, ada stabilitas keamanan, ada rizik, ada ekonomi, tapi penguasanya ada yang brengsek, ya, ada yang zalim, ada yang perkaya diri sendiri, ada yang nepotisme, ada yang macam-macam, ada yang korupsi. Tapi secara umum masih apa? Masih baik. Kata Ibnu Mas'ud, yang seperti ini masih lebih mending daripada kalau tidak ada pemimpin, lebih rusak. Lihatlah contoh yang nyata ketika kita lihat negara-negara, ketika pemimpinnya dilengserkan kemudian tidak ada pengganti. Apa yang terjadi? Kelompok-kelompoknya saling bunuh-bunuhan. Ataupun kalau diganti dengan kudeta ternyata lebih buruk daripada yang sebelumnya. Dan sudah banyak contoh kita lihat. Contoh negara-negara Islam lain seperti Yaman. Yaman sekarang amburadul. Dulu presiden mereka, ya meskipun dituduh korupsi dan macam-macam, masih mending, namanya penguasa, ya. Penguasa di zaman kita bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena rakyatnya bukan para sahabat dan tabi'in. Rakyatnya model-model kita, ya, penguasanya ya mirip-mirip lah dengan rakyatnya. Kalau ingin seperti Umar bin Khattab, jadilah seperti rakyatnya Umar bin Khattab. Logis, benar atau tidak? Rakyatnya model kita seperti ini, pengin pemimpinnya Umar bin Khattab, agak sulit. Agak sulit. Rakyatnya masih suka nonton Korea, masih suka riba, masih suka buka aurat, masih suka joget-joget, masih suka foya-foya. Terus mau pemimpinnya Umar bin Khattab, agak sulit. Agak sulit. Baik. Di Yaman kita ada penguasa, tapi masih stabil, masih dihormati, masih oke. Kemudian di demo, kemudian dilengserkan dengan paksa. Setelah itu kacau, kemiskinan dan macam-macam. Bahkan Syiah berkuasa. Irak dulu, Saddam Hussein. Saddam Hussein dengan kelebihan dan kekurangannya, tapi masih stabil. Juga negeri sunnah. Kemudian digoyang di ini, akhirnya ditangkap, dibunuh, akhirnya sekarang kacau. Suriah ribut ketika itu, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Mungkin terbunuh sampai 1 juta lebih yang diperkosa entah sekian berapa wanita. Alhamdulillah sekarang Allah selamatkan mereka. Mudah-mudahan mereka terus ditambah keamanan dan ketentraman. Tapi mereka sudah melewati tahun-tahun yang sangat sulit. Alhamdulillah Allah selamatkan mereka. Libya dulu zaman Gaddafi ada suatu, ya, ada kekurangan, ada kelebihan, ya, tuduhan macam-macam. Betapa banyak orang benci dengan Gaddafi, orang-orang Arab ketika itu. Sampai akhirnya demo akhirnya dibunuh. Kacau ekonomi Libya. Udah kacau, nanti luar masuk, kemudian alasan ini macam-macam lah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, keburukan yang kalian tidak suka pada pemimpin yang zalim masih lebih baik daripada kerusakan yang muncul kalau tidak ada pemimpin. Maka di sini Nabi berkata, ketika Hudzaifah bertanya, apakah setelah keburukan ada kebaikan? Iya. Setelah fitnah-fitnah,
terbunuhnya Utsman dan yang lain fitnah. Akan ada kebaikan, tetapi wa fihi dakhan. Kebaikan tersebut ada asapnya. Apa asapnya? Kebaikan yang terkontaminasi dengan apa? Dengan kerusakan. Asap tersebut ada qaumun yahduna bi ghairi hadi. Ada pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Ada yang kalian terima baik, ada yang kalian tidak terima, yaitu pemimpin yang zalim. Udzaifah bertanya lagi, qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Apakah setelah keburukan tersebut ada setelah kebaikan yang terkontaminasi tadi masih ada keburukan lagi? Setelah kebaikan yang terkontaminasi tadi, apakah ada keburukan lagi? Qala na'am, ada keburukan yang lebih parah lagi. Du'atun ala abwabi jahannam, yaitu dai-dai yang berada di pintu neraka menyeru manusia untuk masuk neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menyambut seruan mereka dilemparkan dalam api neraka. Ini keburukan yang parah. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepada kami tentang sifat mereka. Kata Rasulullah SAW, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari bangsa kita, itu Arab. Dan mereka berbicara dengan bahasa Arab. Bahasa Arab, ngerti Quran, tapi menyeru kepada neraka Jahannam. Di Arab sana juga macam-macam. Yang liberal juga ada. Yang sekuler juga ada. Yang ibahi, yang menghalalkan segala cara juga ada. Menyuruh kepada sufia juga ada. Yang kita di sini cuma dompleng, paham? Semua yang kerusakan pemikiran alien semua dari sana. Dari sana. Makanya Rasulullah menyatakan mereka menyuruh kepada neraka dan mereka berbicara dengan bahasa kita. Nulis kitab bahasa Arab. Ibnu Arabi tulis kitab bahasa Arab. Judulnya Fususul Hikam. Judulnya Al-Futuhatul Makkiyah. Dalam Fususul Hikam dia mengatakan, ini buku saya bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian Nabi mendiktekan saya buku ini. Maka saya pun tuliskan apa yang Rasulullah diktekan kepada saya dalam mimpi tersebut. Ada sekitar 200 halaman lebih. Saya tidak tambah satu huruf pun, saya tidak kurangi satu huruf pun. Bayangkan. Jadi dia mimpi Nabi ceramah, kemudian dia bangun, dia catat. Ternyata isi ceramah Nabi yang dia sebarkan tersebut isinya Fir'aun masuk surga. Kalau mau Fir'aun masuk surga, apalagi kita, aman, tenang aja. Fir'aun aja masuk surga, apalagi kita. Itu orang bisa bahasa Arab, tulis buku dengan bahasa Arab, judulnya Fususul Hikam, yang diagung-agungi orang-orang sufi sekarang, Ibnu Arabi. Dalam Futuhat Makkiyah juga sama, dia membahas tentang wahdatul wujud. Dia mengatakan wal abdur rabbun war rabbu abdun. Ya laita sya'ri manil mukallaf. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh salat? Kalau kau bilang hamba, masa di situ ada Tuhan, masa Tuhan salat? Allah adalah hamba, hamba adalah apa? Allah, ngeri. Itu orang Arab atau bukan orang Arab? Bahasa apa itu? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Yang mengatakan kul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah Ahmad. Itu ngambil buku dari buku mana? Insanul Kamil karya Al-Jili kalau tidak salah, buku bahasa Arab. Semua urusan tafsir kebatinan ya Arab-Arab semua. Rasulullah bilang itu yang paling bahaya, tingkatan keburukan yang paling bahaya. Tadi kebaikan, terus ada keburukan, terus ada kebaikan terkontaminasi, kemudian keburukan. Du'at ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyuruh kepada neraka dari suku kita, yaitu Arab, dan juga berbahasa kita. Baik. Kata Hudzaifah, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Apa perintahmu ya Rasulullah kalau aku mendapati seperti itu? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Fokus kepada pemimpin kaum muslimin. Jangan memberontak, bertahan pada kaum muslimin dan imamnya. Dengan berbagai macam kondisinya. Meskipun ada dakhan, meskipun ada asapnya, itu lebih baik daripada ikuti yang macam-macam. Dai-dai yang menyuruh kepada neraka Jahannam. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau ternyata kaum muslimin tidak ada jamaahnya, tidak ada imamnya, tidak ada penguasanya. Kata Rasulullah SAW, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan seluruh firqah-firqah yang ada. Meskipun mereka pakai bahasa Arab menyuruh kepada saya, tinggalkan seluruh pemikiran firqah-firqah tersebut. Walau anta adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Meskipun mereka ajak engkau jangan ikuti, meskipun kau harus menggigit akar pohon sehingga
maut menjemputmu dan engkau dalam kondisi menggigit akar pohon. Bisa kita gigit pohon? Susah, apalagi akarnya besar. Tapi ini kasih gambaran dari Nabi, jangan ikut-ikutan apapun, tinggalkan seluruh fitnah. Ya, jangan memberontak, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Meskipun harus menggigit akar pohon, itu jangan ikuti semuanya. Jadi ada muncul ikut, ada muncul ikut, ada muncul ikut. Yang maka ini wasiat Nabi SAW kepada Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, jika mendapati suatu kondisi tidak ada kaum muslimin, tidak ada pemimpinnya, yang ada hanya pimpinan firqah-firqah, maka tinggalkan seluruh firqah-firqah yang ada, tinggalkan fitnah-fitnah yang ada. Meskipun harus menggigit akar pohon sampai meninggal dunia. Demikian saja, insyaallah kita lanjutkan pada maghrib dengan kajian tematik biidznillah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.